Halo semuanya, selamat datang dan jumpa lagi bareng gue, Aun. Di video kali ini, gue bakal nyobain gambar 5 jenis kucing yang punya karakter dan sejarah unik. Jadi, ambil cemilan, duduk santai, dan mari kita mulai. Gue mulai dari kucing yang paling nyantrik, paling nyeleneh, dan paling beda dari semua kucing yang biasa lo lihat. Sphinx. Kucing tanpa bulu yang bikin lo mikir, ini kucing beneran apa alien? Di gambar ini, gue mulai dari sketch. Buat garis tipis, buat bentuk kepala, fitur wajah, sama proporsi telinga. Terus gue hatching dan blending pelan-pelan. Lanjut, gue kasih garis tegas supaya gambarnya makin jelas. By the way, lo tau nggak? Meskipun namanya Sphinx, kucing ini sebenarnya bukan dari Mesir, tapi dari Kanada. Tahun 1966, ada satu kucing domestik lahirin anak yang tiba-tiba nggak punya bulu. Dari situ mulai dikembangin dan lahirlah ras Sphinx yang kita kenal sekarang. Tapi tetap, tampilannya tuh mirip patung Sphinx di Mesir, makanya namanya nyambung gitu. Oh iya, di sini gue ngegambar pakai pensil 2B. Gue bikin shadingnya halus. Dan karena dia nggak punya bulu, kontras antara shadow sama highlight harus tajam tapi tetap natural. Shading bagian moncong dan rahangnya harus pelan-pelan. Karena mereka nggak punya bulu, konturnya langsung kelihatan. Lo bisa nunjukin volume otot cuma dari shading doang. Ini yang bikin belajar anatomi dari Sphinx jadi menarik. Di sini gue tambahin highlight di bagian mata dan moncong. Terus dalamin shading biar wajahnya makin pop. Ngomong-ngomong soal kepribadian, walaupun kelihatannya garang, Sphinx itu manja banget. Mereka suka nempel terus, literally, kayak hitting pad berjalan. Sekarang gue lanjut ke kuping kanan. Telinga Sphinx itu gede banget dan bentuknya tegak. Karena nggak ada bulu, detail tulang rawan dan lipatan dalamnya langsung kelihatan. Jadi gue bikin shadingnya tajam tapi tipis. Gue coba masukin kerutan di kepala, tapi kayaknya garis kerutannya agak aneh. Jadi gue hapus, terus gue gambar ulang dengan garis lebih longgar dan organik. Tambahin shading lembut dan highlight buat dapetin volume lipatannya. Sekarang baru kerasa, The Sphinx Wrinkle Charm. Kuping kiri gue samain treatmentnya, shading lembut dan highlight dikit. Buat sentuhan akhir, gue kasih outline tebal buat nambah karakter. Gue suka tambahin ini biar gabungin realism sama sedikit graphic look.
Alien dari dunia kucing. Spink. Weird but wonderful. Lo suka gaya kucing kayak gini atau lebih yang fluffy? Drop pendapat lo di komen ya. Lanjut ke kucing berikutnya. Salah satu kucing paling elegan di dunia liar. Caracal. Di bagian awal ini, gue bikin sketsa bentuk kepala dan fitur wajahnya. Struktur wajahnya itu tajam dan simetris. Bener-bener khas kucing predator. Gue mulai tambahin hatching dasar buat bentuk muka. Caracal punya bulu pendek yang padat. Jadi teknik hatchingnya gue bikin rapat lalu blend halus. Ini bagian favorit gue. Matanya. Caracal punya tatapan tajam kayak sniper. Kasih vibe predator yang diem-diem tapi mematikan. Gue kasih detail ringan di area lubang hidung dan shading halus biar kelihatan realistik. Bentuknya clean, khas kucing liar Afrika. Moncongnya padat dan kuat, cocok sama peran Caracal di alam liar. Fun fact, meskipun ukurannya medium, Caracal bisa lompat sampai 3 meter lebih tinggi, bahkan nangkap burung yang lagi terbang. Gue tambahin detail gigi dan lidah. Taringnya tajam, kayak siap nyergap. Lidahnya gue teksturin halus tapi kelihatan kasar. Khas kucing. Fun fact lagi, lidah kucing itu ada tekstur mirip amplas kecil. Fungsinya buat nyisir bulu dan nyobek daging mangsa. Bagian atas wajahnya gue kasih shading lebih tebal karena di referensinya warna bulunya emang lebih gelap. Nuansa warna ini bikin bagian atas mukanya kelihatan lebih kontras dibandingin pipi dan moncong. Gue gambar garis-garis tipis halus buat corak khas Caracal. Ini bikin dia kelihatan makin fierce. Telinganya gede banget, tinggi dan tajam. Caracal dikenal sebagai Black Ear Cat. Fitur ini bukan cuma buat gaya, tapi juga bantu mereka dengar suara sekecil apapun. Bagian dalam telinga gue kasih highlight biar bikin kesan telinga agak glossy dan lembut. Dan tambahin garis-garis tipis buat bulu halus. Kayak biasa, gue pakai garis tebal buat finishing. Ini buat nambah karakter dan kesan bold. Outline ini juga bantu gambar lo stand out kalau ditaruh di feed. Highlight terakhir di mata, moncong, dan lidah. Detail kecil ini bikin semua bagian kelihatan hidup dan nyata. Final touch.
Gua tambahin shading di bagian telinga dan marking dahi biar makin tajam dan clean. Si pemburu senyap dari savana Afrika, dengan telinga tajam, misterius, dan sejarah panjang sebagai simbol keanggunan liar. What do you think? Komen di bawah. Lanjut ke salah satu ras yang tertua dari Inggris, British Shorthair. Kita mulai dari sketch dulu. Gue bikin guideline buat posisi mata, hidung, dan mulut. British Shorthair itu bentuk kepalanya bulat sempurna dan pipinya gemuai maksimal. Fun fact, ras ini udah ada sejak zaman Romawi loh. Mereka dipercaya dibawa ke Inggris sama tentara Romawi buat ngusir tikus. Lanjut ke hatching dasar. Tipis-tipis aja, terus langsung gue blend. Gue pengen dapetin efek bulu mereka yang padat tapi super halus. Ciri utama British Shorthair tuh bulunya kayak velvet, tebal, pendek, dan sangat dense. Matanya gue bentuk bulat besar. Ini salah satu fitur paling ikonik dari mereka. Matanya itu ngasih ekspresi cool but curious. Moncongnya pendek dengan hidung kecil dan lurus. Dagunya juga kelihatan kokoh tapi tetap manis. British Shorthair ini termasuk ras yang wajahnya simetris banget. Enak banget buat digambar. Gue masukin shading di area moncong, dagu, terus area mata dan dahi. Gue pengen dapetin kesan empuk, tapi juga defined. Dulu banget, kucing ini sempat hampir punah gara-gara perang dunia. Tapi untungnya, peternak Inggris berhasil ngembangin lagi dengan hasil yang, well, jadi salah satu kucing paling populer sekarang. British Shorthair itu punya bentuk kepala yang full dan berisi. Waktu digambar, lo bisa ngerasa stabil dan proporsional banget. Telinganya kecil, ujungnya bulat, dan posisinya menyamping. Bentuk kayak gini tuh bikin kesan wajahnya makin bulat ya. Di sini gue tambahin shading tebal, khususnya di bawah mata dan pipi. Gue juga kasih efek fluffy di area pipi biar dapat feel gemuknya. Keunikan mereka tuh mukanya tegas tapi mengemaskan, serius tapi cute. Telinga kiri gue samain, terus gue kasih bayangan di bagian dalam telinga buat efek kedalaman. Outline terakhir gue pertebal sambil gue kasih tekstur bulu pendek-pendek. Lo bisa lihat bulunya nggak acak-acakan, tapi rapi dan padat banget. Sedikit touch up halus buat rambut-rambut kecil. Highlight gue taruh di mata, moncong, dagu, dan telinga. Ini bikin kucingnya kelihatan real dan punya volume. Fun fact lagi, British Shorthair sering jadi inspirasi karakter kartun, salah satunya Cheshire Cat di Alice in Wonderland. Bulat, berbulu halus, dan elegan.
Kucing yang tenang, jarang berisik, tapi diam-diam perhatian banget. Bisa dibilang low maintenance, high charm. Apa ini kucing impian lo? Komen di bawah. Kucing ini juga salah satu ras tertua. Kucing yang identik dengan hidung peseknya. Kita mulai dari sketch dasar dulu. Gue tarik guideline buat bentuk kepala, posisi hidung, dan matanya. Persian Cat itu punya bentuk muka flat, almost kayak push in. Jadi gue harus hati-hati banget dari awal. Kucing ini asalnya dari Persia kuno, dan mereka tuh udah eksis dari abad ke-17. Gue bikin fitur wajah, tapi kayaknya ada yang aneh. Persian itu matanya besar, bulat, dan letaknya agak berjauhan. Posisi matanya harus lebih simetris dan sedikit lebih turun biar dapat ekspresinya. Persian punya pipit tembem dan rahang pendek, ciri khas yang wajib gue dapetin. Gue tegasin garis matanya, tapi masih agak pas juga. Persian itu simetrisnya tricky banget. Gua tarik ulang guideline-nya, pastiin proporsinya benar-benar pas. Soalnya, mata itu yang paling bikin karakter Persian terasa. Gue pertegas bagian matanya. Lalu bentuk hidung peseknya dan mulut mungilnya. Persian tuh punya sweet expression yang unik banget. Sikat dulu bekas sketch yang berantakan. Sekarang mulai kelihatan bentuk muka Persian yang clean. Gue outline bentuk bulunya. Persian tuh bulunya super panjang dan fluffy. Sekali lihat aja lo udah tahu dia butuh disisir tiap hari. Hatching tipis buat kasih dasar volume. Telinganya kecil, agak bundar di ujung, dan ketutup bulu. Jadi detailingnya juga simple tapi rapi. Gue masukin detail matanya, gede, bundar, dan ekspresif banget. Fun fact, warna mata Persian bisa emas, biru, atau bahkan odd eye, alias beda warna kiri dan kanan. Shading gue fokusin di moncong pesek dan sekitar hidung. Bagian ini penting buat ngasih kesan flat face yang jadi ciri utama Persian. Bulunya tebal banget, jadi shadingnya juga mesti berlapis. Saatnya kasih highlight buat efek mengkilap dan tambahin tekstur bulu tipis di wajah. Gue pengen gambar ini kelihatan lembut dan regal. Persian tuh bukan cuma cantik, tapi juga punya attitude kayak bangsawan. Makanya sering disebut the royalty of cat. Dan ini dia, Persian Cat. Lembut, kalem, dan classy banget. Kalau lo suka kucing yang elegan tapi chill, this one's your perfect match. And for the last one, si mini cheetah, Serval. Kita mulai dari basic shape kepala. Kepalanya cenderung kecil tapi lehernya panjang dan lentur. Ini kucing liar bro, bukan peliharaan manja. Gue taruh fitur-fitur utama, mata, hidung, mulut, dan garis leher. Proporsinya mirip cheetah versi mini, tapi telinganya gede banget.
Garis bentuk mulai ditegasin. Lo bisa lihat bentuk wajahnya ramping, matanya tajam, kayak sniper di savana. Hatching awal buat ngebangun volume. Gua kasih tekanan ringan biar shadingnya smooth pas di blend. Mata Serval tuh intens banget. Irisnya cenderung sempit, khas kucing predator. They don't blink much when they hunt. Always alert. Gue detailin hidung kecilnya, bentuk segitiga dengan garis tegas ke arah moncong. Mulut kecil tapi rapi, nggak banyak ekspresi, tapi dari sini kelihatan powernya. Gue tambahin hatching lebih padat di bagian dahi dan atas mata, biar muka Serval kelihatan lebih define dan liar. Highlight kecil di sekitar moncong dan hidung. Serval tuh punya wajah yang ekspresif, kalem tapi deadly. Gua pertajam juga shadingnya biar lebih lifelike. Time to build the pattern. Corak khas Serval tuh unik. Tato-tato random yang kontras banget sama warna dasar bulunya. Sekarang gue kerjain telinga kanan. Gede, tinggi, dan berdiri tegak. Telinga Serval bisa nangkep suara tikus dari jarak 3 meter. Pendengaran mereka termasuk paling tajam di antara semua kucing liar. By the way, Serval berasal dari Afrika Sub-Sahara. Di alam liar, mereka bisa lompat vertikal setinggi 3 meter buat nangkep burung yang lagi terbang. Kemampuannya mirip karakal ya. Dulu, di Mesir kuno, Serval kadang dijadiin simbol kemurnian dan ketajaman penglihatan spiritual. Dan walaupun liar, sekarang beberapa orang di luar negeri coba buat pelihara. Tapi lo harus punya izin khusus bro, karena dia bukan kucing sembarangan. Gue tambahin highlight dan detail halus di telinga. Kasih tekstur di bagian dalamnya, terus tambahin highlight tipis buat efek kilau dan bentuk 3D. Untuk bagian leher, gue tambahin tekstur bulu yang sedikit lebih berantakan, biar dapat feel liarnya. Final touch, gue kasih highlight di mata dan moncong. Di bagian ini, gue pengen munculin sorot tatapan khas Serval. Fokus, tajam, tapi tetap elegan.
Wild, sleek, deadly but beautiful. Kucing yang gak cuma indah, tapi juga mesin berburu alami. Gimana menurut lo? 5 karakter, 5 tantangan gambar yang beda-beda. Dari peliharaan imut sampai pemburu legendaris. Gue pribadi belajar banyak sambil gambar mereka. Bukan cuma soal teknik, tapi juga soal ekspresi dan karakter tiap kucing. Dan proses ini bantu gue nemuin style gambar sedikit demi sedikit. Kalau lo suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video gue selanjutnya. Komen juga kucing mana yang paling lo suka atau ide buat gue gambar selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Keep sketching and stay curious. Bye!